Jumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Di video kali ini saya akan membuat bumbu kacang untuk cilok goreng. Yuk teman-teman, mari ikutin saya. Bagaimanakah cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Oke, kita akan mulai untuk membuat bumbu kacangnya. Di sini saya menggunakan 150 gram kencur. Bisa teman-teman melihatnya. Ini kencur nanti akan kita sangrai bersamaan dengan kacang dan bawang putih. (200 gram bawang putih yang sudah dikupas dan cuci bersih seperti ini. Ini nanti juga akan kita sangrai bersamaan dengan kacang dan kencur nanti. Sangrai kacang. Maaf teman-teman, tadi tidak sempat saya rekam saat saya memasukkan minyak gorengnya. Tadi saya menggunakan minyak goreng kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng untuk menyangrai kacangnya. Sebenarnya bukan disangrai ya, digoreng, tapi dengan menggunakan sedikit minyak karena saya tidak ingin kacangnya terlalu banyak mengandung minyak. Seperti yang teman-teman lihat ini, sangrai kacangnya. Ini sebelum disangrai kacangnya sudah saya cuci bersih, tiriskan dan keringkan. Setelah itu, nah sekarang kita masukkan kencurnya. Kegunaan kencurnya disangrai bersama dengan kacang untuk menghilangkan rasa langu dari aroma kencurnya. Dan masukkan juga bawang putih tadi. Bawang putihnya juga saya sangrai atau apa ya namanya, pokoknya ini disangrai dengan menggunakan sedikit minyak. Masak sampai semuanya benar-benar matang dan kacangnya kalau digigit sudah, ya tahu teman-teman tahulah kalau kacang itu sudah matang seperti apa rasanya. Nah sekarang kacang tanah, bawang putih dan kencur tadi sudah selesai kita sangrai dengan sedikit minyak. Kurang lebih minyaknya tadi saya menggunakan 2 sampai 3 sendok makan minyak goreng. Jadi dia bisa dilihat dia tidak ada minyaknya sama sekali. Akhirnya minyaknya tidak sampai ada di dasar wajannya, teflonnya. Jika teman-teman menginginkan menyangrainya tidak pakai minyak silahkan saja, tapi ini tadi saya menggunakan sedikit minyak goreng. Jadi ini sudah cukup matang. Sekarang kita dinginkan dulu, setelah itu baru kita blender lagi kacangnya. Di dalam blender ini ada 100 gram cabai merah besar. Belah, buang bijinya, jangan sampai ada biji yang tersisa. Potong-potong, rebus, lalu saya blender seperti ini. Tadi maaf saya asik ngomong menjelaskan ternyata tidak terekam. Ini saya rekam ulang kembali. Jadi maaf ya teman-teman, tadi awal saya blender dari proses memasukkan ininya tidak terekam. Nah ini sekarang saya rekam ulang kembali. Ini sudah sempat di blender tapi dia masih belum halus sekali. Bisa teman-teman melihatnya. Nah sekarang mau saya masukkan daun jeruk purut. Saya menggunakan sebanyak ini. Saya kenapa menggunakan sangat banyak sekali, karena ini daun jeruk saya taruh di freezer, jadi mungkin wanginya nanti agak kurang, jadi saya gunakan sebanyak ini. Sekarang mau saya masukkan ke dalam blenderan cabai ini. Di sini saya juga menggunakan 1 sendok teh tepung bubuk. Kita masukkan semua.
Dan akan saya tambahkan juga kacang, bawang putih dan kencurnya tadi yang sudah disangrai dengan sedikit minyak. Kita campur jadi satu, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Sekarang sudah cukup, kita blender dulu. Kita blender sampai semuanya habis. Sekarang bumbu kacangnya sudah selesai semua di blender. Sudah saya masukkan ke dalam wajan seperti ini. Sekarang saya akan menambahkan, di sini saya punya gula merah sebanyak 700 gram. Sekarang mau saya masukkan ke dalam blenderan bumbu kacangnya. Kurang lebih 2 sendok makan dulu kita gunakan, nanti kita cek rasa, jika dirasa kurang bisa kita tambahkan. Ini saya gunakan sebanyak 2 sendok makan terlebih dulu. Saya juga menambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 52 gram. Kalian jika ingin kecapnya lebih banyak bisa ditambah, bisa juga dikurangkan, sesuaikan dengan selera dan keinginan teman-teman masing-masing. Sekarang semua bumbu sudah masuk semua, baru kita nyalakan api kompornya. Masak bumbu kacang ini sampai benar-benar tanak. Untuk penggunaan airnya, maaf teman-teman, tadi saya tidak mengukur seberapa banyak air yang saya pergunakan karena saya terbiasa sebenarnya dalam takaran bumbu tidak pernah mengukur seberapa banyak air yang saya gunakan. Saya pakai ilmu kira-kira. Jadi ini cukup sulit buat saya karena saya sudah terbiasa bekerja seperti itu. Jarang ada takaran pasti yang saya gunakan setiap kali saya memasak. Itu hanya berlaku untuk masakan ataupun apapun itu yang sudah benar-benar saya sangat menguasainya. Bagi yang saya belum terlalu menguasai, saya tidak berani asal memasukkan bumbu tanpa takaran yang pasti. Jadi teman-teman jangan mengikuti cara saya, terkecuali jika teman-teman sudah terbiasa dan sudah memahami hafal betul rasa dan apapun itu di setiap masakan yang akan teman-teman buat. Karena bagi saya terlalu repot, terlalu lama bekerja jika harus timbang sana, timbang sini, ukur sana, ukur sini. Oh ya teman-teman, ini saya menggunakan kacang tanah sebanyak 1 kg. Tadi sebelum saya masak kacangnya, saya pilih sortir dulu, buang yang jeleknya, ambil yang bagus, cuci bersih, tiriskan. Setelah dia agak kering baru disangrai dengan sedikit minyak seperti yang teman-teman lihat tadi. Tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan minyak goreng, bisa tanpa minyak goreng untuk menyangrai kacangnya. Sebenarnya untuk membuat bumbu kacang untuk cilok ini
ada berbagai macam cara. Semua cara sudah pernah saya coba dan saya lakukan. Seperti yang saya lakukan tadi, seperti yang teman-teman lihat, bawang putih dan kencurnya sekaligus saya sangrai jadi satu dengan kacang tanahnya. Dan tadi saya memasak kacang tanahnya menggunakan minyak goreng kurang lebih 2 atau 3 sendok makan lah tadi ya. Tapi di waktu yang lain saya juga pernah melakukan atau memasak kacangnya disangrai tanpa minyak sama sekali, sangrai kering sampai dia matang. Dan bawang putihnya saya goreng kering, saya bikin bawang gorengnya seperti itu semuanya. Tapi kencurnya mentah dalam artian tidak digoreng, tidak disangrai, langsung di blender jadi satu dengan bumbu yang lainnya. Nah, kadang bisa juga bawang putihnya saya bagi 2, sebagian mentah, sebagian saya bikin bawang gorengnya. Begitu juga dengan kencurnya, saya goreng setengah matang. Juga pernah saya lakukan seperti itu. Jadi berbagai macam cara sudah pernah saya coba. Karena saya membuat bumbu kacang untuk pilok ini bukan baru-baru sekarang ini sudah saya lakukan beberapa tahun ini, kurang lebih 7 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Jadi ini paling sedikit saya memasak bumbu kacang untuk cilok 1 kilo. Biasanya saya memasak 1,5 kilo sampai 2 kilo sekali memasaknya. Ini kita masak sampai dia benar-benar tanak. Nanti misalkan ini air segini banyak, dia sudah tanak tapi masih kelihatan agak kurang apa ya, dalam bahasanya matang, tingkat kematangnya kurang, tapi airnya sudah mulai tanak. Bisa teman-teman tambahkan lagi sampai si kacangnya ini, bumbu kacangnya benar-benar matang. Itu salah satu rahasianya bumbu kacang ini awet, asalkan kita simpan di dalam kulkas. Jadi kita menggunakannya, dikeluarkan seperlunya, jika kurang ambil lagi. Jadi ini cara saya berjualan selama ini, membuat bumbu. Jadi saya bikin bumbu tidak harus setiap hari, saya bikin untuk beberapa hari, 2 atau 3 hari, bahkan ada yang sampai untuk 1 minggu, tergantung dari penjualan yang akan kita lakukan. Ini mempersingkat waktu dan tenaga. Ini saya karena anak-anak libur sekolah, jadi saya jualannya sangat-sangat berkurang sekali. Beda jauh ketika anak-anak masih turun sekolah. Mudah-mudahan lah ya di tahun 2001 Januari ini betul anak-anak sudah kembali aktif turun ke sekolah masing-masing. Saya sangat berharap sekali, karena itu sangat berpengaruh dengan penghasilan saya selama ini. Syukur alhamdulillah ini saya mampu bertahan, walaupun ya kita syukuri aja, kita nikmati. Mungkin ini cara Tuhan untuk memberi kita waktu istirahat, dalam artian yang biasanya kita bekerja pol-polan, jadi ini kita ada kesempatan, ibarat kata sempat duduk manis. Nah ini ya teman-teman, kita masak sampai bumbu kacangnya benar-benar tanak.
dan sudah mengeluarkan minyak dari kacangnya. Rasanya sudah pas. Tadi saya tidak terekam. Gula merahnya tadi saya menggunakan sebanyak 700 gram. Jadi tadi saya tambahkan lagi gula putihnya kurang lebih 200 gram. Nanti untuk resep lengkapnya akan saya tulis di deskripsi. Nah, sekarang ini sudah bisa kita matikan api kompornya. Nah, seperti ini. Ini wanginya luar biasa. Saya jika membuat masakan, apalagi bumbu kacang seperti ini, saya lebih suka rasanya yang lebih wow, lebih berasa, lebih berani. Begitu juga dengan aromanya, lebih suka yang strong. Bawang putihnya berasa sekali. Begitu juga dengan kencur dan daun jeruknya. Ini sebenarnya tadi penggunaan daun jeruknya kurang, karena kemarin saya ke pasar saya lupa beli, jadi saya menggunakan sisa yang ada di dalam kulkas. Menurut saya itu agak kurang sedikit, seharusnya bisa lebih banyak lagi, jadi aromanya lebih wow. Nah, ini